Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan dengan saya Bung Ropan. Ketika wasit asal Polandia berusia 42 tahun, Szymon Wawrzyniak, meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir di final UCL 2023 yang dimainkan di Stadion Ataturk di kota Istanbul, Turki, maka meledaklah seluruh supporter pendukung militan dari Manchester Biru atau Manchester City dengan begitu gembira. Para official masuk ke lapangan, pemain berangkulan menyambut suasana yang luar biasa, apalagi jangan tanya dengan Pep Guardiola. Suatu hal yang dia tunggu-tunggu, mimpi dia terwujud. Akhirnya Pep memberikan gelar yang dinanti-nantikan, UCL untuk Manchester City. Ya, setelah menunggu begitu lama, saat dia datang pada 2016-2017, kemudian dia bisa membawa City juara di 2018-2019 di IPL. Dan kalau bisa dicatat, ini adalah 5 kali juara di IPL, bahkan 3 tahun terakhir mereka juara. Tapi kalau semua gelar mereka sudah ambil di Inggris, tinggal Champions, dan mereka mendapatkan itu setelah mengalahkan Inter Milan di final dengan 1-0 lewat gol Rodri di menit ke-68. Ini pertandingan yang penuh perjuangan. Tidak mudah bagi Manchester City untuk meraih gelar juara di UCL. Jadi ini di antara semua pertandingan, ini partai puncak inilah yang dirasakan sangat berat. Setelah bermain imbang 0-0 di babak pertama, mereka berusaha ya untuk bisa mendapatkan sebiji gol saja, dan itu mereka dapatkan lewat Rodri. Ketika Kevin De Bruyne mengalami masalah cedera hamstring dan ditarik keluar, memang ada rasa was-was. Ya, apakah City mampu mewujudkan treble winners ini? Tapi akhirnya mereka melakukan dengan baik, dan gol itu datang tidak secara kebetulan. Ya, terskema dengan baik dari lini belakang. Tidak, Kanji datang ke sana, kemudian Grealish mengirim bola, memberikan umpan, ya, dan akhirnya disambar dengan tembakan keras yang sangat brilian dari seorang Rodri, mengerahkan bola di antara adalah hadangan Darmian di depan, dan dia melakukan itu dengan kaki kanan, mempressing ke pojok tanpa bisa berkutik penjaga gawang Andre Onana. Satu gol ini dirasakan cukup, walaupun memang Inter membombardir habis. Ada 5 pergantian yang dilakukan oleh Inzaghi ya di babak kedua, termasuk memasukkan Lukaku, ada Mkhitaryan, ada Belanova, ya, ada Robin Gosens yang dimasukkan di sana, ya, termasuk dengan Ambrosio, karena di belakang juga ada pergantian. Namun 14 tembakan yang dilancarkan oleh I Nerazzurri, 6 diantaranya adalah tepat sasaran atau on target. Tidak ada gol yang lahir dari rangkaian semua itu. Ya. City unggul dalam penguasaan bola, 56% berbanding 44% dengan Inter. City hanya melepaskan 7 tembakan, ya. Kalau dibilang ini 7 tembakan paling kecil yang mereka lakukan, ya. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan 4 on target dan hanya 1 gol. Ini yang bisa digambarkan bahwa Inter bermain dengan baik, sangat disiplin di garis belakang. Ini menyusahkan, membuat pemain-pemain City agak frustrasi. Bahkan peluang mereka setelah tertinggal dengan gol Rodri, mereka masih punya kesempatan dengan Di Marco yang bermain oke dalam pertandingan final ini. Tandukan dia mengena tiang, mengena mistar gawang, balik lagi, dan Di Marco menyambar dengan kepala. Namun ketika dia menanduk bola itu ada Lukaku di depan dia. Ya, sayang sekali. Satu kesempatan dari Lukaku lagi, sundulan kepala masih bisa ditahan oleh Ederson Moraes. Jadi memang bagi Inter Milan ya memberikan perlawanan yang luar biasa. Jadi pendukung-pendukung Inter Milan juga tidak kecewa kalau melihat bagaimana Inter Milan bermain dengan sangat baik di final UCL. Ya, dan sayang Inter Milan tidak bisa mewujudkan gelar keempat mereka setelah mereka bisa mendapatkan pada 64 mengalahkan Madrid, kemudian mengalahkan Benfica di 65, mengalahkan Munchen pada 2010, dan upaya mereka untuk menghentikan, menggagalkan ambisi treble winners dari City itu sirna di Stadion Ataturk dengan gol dari Rodri. Dan sekali lagi selamat buat pendukung Manchester City, dan juga pasti bagi seluruh punggawa Manchester City yang bersorak gembira dengan Pep
Ilkay Gundogan yang mengangkat piala pasti akan terkenang terus, karena konon kabarnya Ilkay akan pergi meninggalkan City. Sayang sekali juga kalau pemain asal Jerman ini harus meninggalkan City, karena dia bermain pada musim ini dengan sangat baik. 2 gol dia di Piala FA melawan MU di Wembley juga sangat berarti untuk memuluskan jalan bagi City untuk meraih treble winners pada musim ini. Konon ada kesepakatan dengan Barcelona, tapi kita belum tahu ya bagaimana, apakah ini akan terjadi, karena Ilkay Gundogan meminta dengan 3 tahun, tetapi City juga hanya menawarkan dengan 2 tahun. Itu yang membuat dia agak galau, dan pasti mungkin dia akan hengkang. Bisa saja ini terjadi, tapi bagi Ilkay Gundogan sebagai kapten ke-11 sudah meninggalkan hal yang sangat oke lah, ketika dia datang dari Borussia Dortmund bersama dengan Pep Guardiola di awal, dan dia sukses besar ya, ada 5 gelar di IPL ya, kemudian semua Piala FA, Carabao Cup sudah didapatkan, dan ini yang ditunggu-tunggu oleh Ilkay Gundogan. Akhirnya setelah 3 final yang dilalui, di mana dia kalah melawan Bayern Munchen ya, kemudian kalah lagi melawan Chelsea, dan sekarang dia boleh mencium si kuping besar itu untuk pertama kali ya dalam karir dia sebagai pemain profesional, untuk meraih gelar juara di UCL atau Liga Champions. Dan ini juga kebahagiaan pasti bagi Pep Guardiola setelah dari sukses di Barcelona. Dia tidak mendapatkan itu di Munchen, dan sekarang dia mendapatkan di City. Lengkap sudah ya apa yang diinginkan oleh Pep. Jadi kalaupun dia keluar nantinya ya pada tahun depan, 2 tahun depan, dia sudah sukses mengantarkan City menjadi juara di semua kompetisi. Tapi Pep masih punya tugas lagi untuk di Piala Super Eropa menghadapi Sevilla nantinya, dan melengkapi itu di kejuaraan dunia antar klub nantinya. Kalau ini bisa didapatkan, maka lengkap gelar yang dilakukan oleh Pep bersama dengan Manchester City. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, dan bagi Anda yang sudah menebak skor dengan tepat, dari hadiah Dabinter, jagonya pompa air, Rp1.000.000 masing-masing. 4 pemenang akan mendapatkan Rp250.000. Itu nanti akan dicek, akan diumumkan pada besok ya, Senin, untuk melihat 1-0. Jadi kalau udah lebih dari 4 orang harus diundi, karena hanya mencari 4 orang ya, akan disortir, diseleksi dulu. Oke, dengan saya Bung Ropan, ciao.